Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 16, ayat 5 sampai dengan ayat 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Karya Roh menginsafkan dunia. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada. Hati nurani membatu, itulah kenyataan yang sedang kita hadapi. Kebenaran macam apapun tak akan bisa meluluhkan hati yang membatu tersebut. Dunia kita membangun kebenarannya sendiri berdasarkan pola berpikir yang dangkal dan pola hati yang tak bertenggang rasa. Saling curiga, saling berhasrat untuk memenjarakan dan menghukum, saling tuding-menuding, itulah kenyataan yang membuat dosa kita semakin berat. Berat karena hati nurani kita telah tertutup oleh atau terhadap kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudariku terkasih, dari kedua bacaan suci Sabda Tuhan pada hari ini, kita mendengar bahwa karya Roh Kudus itu tak terbatalkan dan tak tertandingi. Manusia atau kita mau membenarkan diri sampai dimanapun, tetap akan berhadapan dengan kuasa Roh Allah yang akan mengubah segalanya dan menunjukkan kepada kita betapa rendahnya perjuangan untuk membentuk kebenaran sendiri. Paulus dan Silas didera dan dipenjarakan oleh karena warta kebenaran Injil. Namun Allah tidak tinggal diam menghadapi kejahatan, memenjarakan orang-orang benar. Pintu penjara tiba-tiba terbuka dan belenggu-belenggu kejahatan terlepas. Itulah pekerjaan kuasa Roh Allah terhadap berbagai kejahatan. Mereka akhirnya bebas, namun kebebasan itu tidak membuat mereka semena-mena terhadap sesamanya. Mereka malah menghantar penjaga pintu penjara yang hendak mengakhiri hidupnya itu untuk mengenal dan lebih dekat dengan Yesus. Dalam Injil, Yesus berjanji akan mengutus Roh Kudus dengan 3 tujuan: menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Akan dosa, karena manusia telah melihat Yesus dan karya-karyanya yang benar, namun mereka tidak percaya. Akan kebenaran, karena Yesus memang berasal dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Akan penghakiman, karena penguasa-penguasa dunia telah dihukum.
Intinya, Roh Kudus yang dijanjikan Yesus itu akan membawa keinsafan atau kesadaran dalam diri kita. Sadar akan berbagai sikap dan hidup dan kata-kata yang menghakimi dan mengadili serta menolak kebenaran. Kita juga akan sadar suatu ketika bahwa Allah dan kebenarannya melampaui apa yang dangkal yang kita pahami selama ini. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan sebenarnya sedang memanggil kita untuk bertobat dari berbagai dosa kesombongan, dosa keserakahan, dan berbagai perbuatan dosa lainnya yang membuat kita saling mengadili, saling memenjarakan, saling bersaing untuk menunjukkan siapa diri kita. Roh Kudus akan menyadarkan dan membuat kita insaf bahwa Dialah yang pantas untuk mengadili kita, Dialah yang pantas untuk kita ikuti, dan Dialah yang akan mengarahkan kita kepada hal yang benar. Marilah kita mencari Allah, karena Roh-Nya itu akan menuntun kita di jalan-jalannya yang benar. Tuhan memberkati kita semua.